Setiap orang punya perjalanan. Perjalanan yang dimulai dari langkah kecil, dari ruang kelas sederhana, hingga akhirnya memilih jalan masa depan. Inilah kisahku. Kisah tentang tumbuh, belajar, jatuh, bangun, dan menemukan arah. Perjalanan dari seorang anak kecil pemalu menjadi seseorang yang siap memperjuangkan mimpinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Aprilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan mengenai perkembangan diri saya mulai dari TK hingga memasuki jenjang kuliah. Di masa TK, aku hanyalah anak kecil yang pemalu. Setiap pagi, aku menggenggam tangan ibu lebih lama sebelum memasuki waktu kelas di dalam kelas. Dunia terasa begitu besar dan aku masih belajar untuk memahaminya. Tapi dari kelas kecil itu, aku mulai belajar mengenai warna, huruf, dan teman pertama. Sedikit demi sedikit, aku mulai berani tersenyum menjawab pertanyaan guru, bahkan tampil bernyanyi di depan kelas. Dari sanalah langkah kecil dimulai pelan dan penuh arti. Cerita pada masa TK sejalan dengan teori Piaget. Karena pada usia ini anak berada pada tahap praoperasional, yaitu tahap ketika anak mulai menggunakan simbol, bermain imajinatif, dan meniru perilaku orang dewasa. Dalam cerita, digambarkan sebagai anak pemalu yang mulai belajar mengenal lingkungan, bermain, dan berinteraksi dengan teman. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak praoperasional yang belajar melalui pengalaman konkret, permainan, dan pengamatan langsung. Memasuki SD, rasa ingin tahuku semakin tumbuh. Aku mulai bertanya tentang apa saja yang membuatku penasaran. Di bangku kelas, aku belajar membaca cerita, berhitung, dan mulai belajar apa itu tanggung jawab kecil. Aku belajar mengerjakan PR sendiri, tertawa ketika senang, dan menerima ketika mendapatkan kekalahan. Meski kadang kesulitan, aku terus mencoba. SD mengajarkanku bahwa setiap usaha punya hasil dan setiap hari membawa pelajaran Cerita baru. pada masa SD sejalan dengan teori lingkungan atau environmentalisme, karena perkembangan sangat dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Guru yang sabar, teman bermain, dan suasana belajar yang mendukung. Pada masa ini, kamu mulai belajar disiplin, presentasi, dan memahami aturan sekolah. Semua itu mencerminkan pandangan John Locke bahwa anak adalah kertas kosong yang dapat dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Saat SMP, aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya diriku. Aku mencoba banyak hal, ikut ekstrakurikuler, bertemu teman baru, menghadapi konflik kecil, lalu belajar menyelesaikan dengan cara yang lebih dewasa. Aku mulai memahami hal-hal yang kukuasai, pelajaran yang aku kuasai, dan impian yang perlahan tumbuh. SMP menjadi masa pencarian jati diri yang membentuk karakter dan kepercayaan diri. Cerita masa SMP mencerminkan teori permodelan Bandura, karena banyak belajar dari apa yang kamu lihat, cara teman bergaul, cara guru mengajar, hingga bagaimana lingkungan pertemanan membentuk sikap dan kepercayaan diri. Pada masa ini, kamu mulai menemukan jati diri karena meniru, mengamati, dan belajar dari orang-orang yang kamu anggap model. Proses imitasi dan penguatan sosial yang Bandura jelaskan sangat terlihat dalam tahap ini. Ketika SMA, perjalananku menjadi lebih penuh warna. Tugas semakin berat, tekanan semakin besar, dan masa depan mulai terasa nyata. Tapi di balik itu semua, aku menemukan persahabatan yang kuat, pengalaman baru, dan impian yang makin jelas. Aku belajar mengatur waktu, bekerja dalam tim, dan tetap melangkah meski lelah. SMA mengajarkanku bahwa mimpi membutuhkan
membutuhkan kerja keras dan keyakinan juga keberanian untuk terus melangkah. Cerita SMA sejalan dengan teori konvergensi karena perkembangan pada fase ini merupakan hasil perpaduan antara faktor bawaan, yaitu minat, kemampuan berpikir, dan kepribadian, serta faktor lingkungan, yaitu dukungan sekolah, motivasi keluarga, relasi pertemanan. Di SMA ini mulai serius memikirkan masa depan, menentukan pilihan hidup, dan memahami kemampuan diri. Inilah bukti bahwa perkembangan seseorang tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang mendukung. Dan akhirnya aku sampai pada salah satu titik terpenting dalam hidupku. Lulus SMA setelah perjuangan panjang, aku berdiri mengenakan seragam putih abu-abu untuk terakhir kalinya. Rasa haru, bangga, dan penuh harapan. Dari banyak pilihan yang ada, aku memilih salah satu jalan melanjutkan pendidikan di PTN impianku di Universitas Negeri Makassar. Bagiku, memilih UNM adalah langkah besar untuk masa depan yang ingin aku bangun. Lulus SMA bukan akhir dari perjalananku. Ini adalah pintu baru menuju dunia yang lebih luas, tempat aku akan tumbuh belajar dan memperjuangkan mimpi yang sejak lama kusimpan dalam hati. Keputusan untuk memilih melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Makassar atau UNM sejalan dengan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Pada tahap ini, tidak lagi membuat keputusan hanya karena aturan atau tekanan sosial, tetapi karena kesadaran pribadi tentang masa depan, tanggung jawab, dan nilai hidup. Ini menunjukkan bahwa berada tahap moralitas lebih tinggi, yaitu konvensional akhir menuju pasca konvensional, di mana pilihan dibuat berdasarkan prinsip dan tujuan hidup, bukan sekedar imbalan atau hukuman. Perjalanan perkembangan saya dari TK hingga SMA membuat saya memahami bahwa anak tumbuh dengan cara yang berbeda. Sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa tugas guru adalah membimbing, memahami, dan memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensinya. Saya ingin menjadi guru yang mampu mendukung dan menginspirasi setiap siswa dalam proses tumbuh kembangnya. Itulah tadi cerita mengenai perkembangan diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.